Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Afdal Dikra dengan NIM 20136132. Perkenalkan, nama saya Cesi Hutafma, NIM 20136092. Perkenalkan, nama saya Nuriska Siti Fazila, NIM 20136113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Chania dengan NIM 20136121. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menampilkan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar, yang terdiri dari pohon jambu, 2 taman, dan 1 sawah. Selamat menyaksikan. Nah, berikut adalah salah satu contoh dari ekosistem buatan. Berbeda dengan ekosistem alami, ekosistem buatan merupakan suatu ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar, yaitu seperti komponen abiotik, komponen fisik dan kimia yang merupakan medium tempat berlangsungnya kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Komponen abiotik dapat berupa bahan organik, senyawa organik, dan faktor yang mempengaruhi distribusi organisme seperti suhu, cahaya matahari, tanah, hingga iklim. Nah, pada ekosistem buatan di rumah saya ini terdapat beberapa tanaman hias seperti bunga dan pohon jambu dan pohon pokat. Nah, beberapa organisme yang terdapat di ekosistem ini yaitu seperti ulat, cacing, burung, dan lain-lain. Ini adalah pohon jambu, yang dimana pohon jambu ini itu adalah contoh dari ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang dibentuk dengan campur tangan manusia. Ekosistem yang ada pada pohon jambu ini itu mencakup komponen-komponen penyusun ekosistem, yaitu ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Salah satu komponen biotik yang ada pada ekosistem pohon jambu ini adalah pohon jambu itu sendiri yang berperan sebagai produsen. Dan juga terdapat rumput-rumput yang berperan sebagai gulma. Tidak hanya pohon jambu ini yang berperan sebagai komponen biotiknya, tetapi juga ada hewan-hewan lain yang juga berperan dalam ekosistem ini yang mencakup predator dan hama-hama. Komponen abiotiknya seperti tanah, udara, batu, air, dan lain-lain. Hama yang ada pada tanaman jambu ini seperti belalang, kutu putih, ngengat putih, dan jangkrik. Hama adalah organisme pengganggu tanaman yang dapat menyebabkan kerugian pada tanaman tersebut. Ekosistem adalah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem menjadi satuan penting dari kelangsungan hidup organisme yang ada di alam. Baiklah, ekosistem yang terdapat di sekitar lingkungan saya adalah ekosistem taman, di mana taman ini termasuk ke dalam ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kemudian mendapatkan subsidi energi dari luar, yaitu tanaman atau hewan peliharaan, dan didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman yang rendah. Pada ekosistem taman, di dalamnya terdapat komponen biotik, yaitu ada berbagai macam tanaman hias, dan juga terdapat serangga seperti semut, belalang, cacing, dan bakteri pengurai. Untuk komponen abiotiknya itu ada sinar matahari, tanah, air, udara, batu, dan lain-lain. Adapun interaksi yang terjadi pada ekosistem taman adalah fotosintesis, dan pada taman tidak termasuk ke dalam ekosistem yang lengkap, karena tidak ada rantai makanan di dalamnya. Interaksi yang terjadi pada ekosistem taman berlangsung ketika matahari menyinari tumbuhan. Dan tumbuhan itu bertindak sebagai produsen yang akan dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu serangga.
Selanjutnya, serangga akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 itu kodok, lalu kodok akan dimakan oleh burung. Nantinya ketika burung itu mati, maka akan diuraikan oleh pengurai yaitu bakteri, berupa bakteri dan jamur. Ekosistem sawah adalah ekosistem lahan basah buatan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia sebagai penghasil bahan pangan. Ekosistem jenis ini memiliki bentuk keanekaragaman hayati yang tinggi karena banyak terjadi interaksi antara sesama makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungan. Komponen ekosistem sawah. Komponen penyusun ekosistem sawah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, komponen biotik. Ekosistem sawah adalah yaitu tumbuhan sebagai produsen, serangga, burung, keong, katak, ular, hingga keong sebagai konsumen. Komponen abiotik ekosistem sawah adalah suhu, intensitas cahaya, kelembaban cahaya, dan kelembaban air yang akan mempengaruhi keutuhan ekosistem. Jika didasari oleh fungsinya, komponen ekosistem sawah terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, komponen autotrof, organisasi memasak makanan sendiri. Kedua, komponen autotrof, hewan pemangsa baik yang termasuk hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Tiga, komponen komposesor, yaitu organisme yang berguna untuk pengurai dan organisme lain yang telah mati.